Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat datang di pembelajaran kali ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem tata surya. Di dalam sistem tata surya ini kita akan membahas yang pertama pengertian tata surya, yang kedua pengertian matahari, yang ketiga planet-planet, dan yang terakhir benda-benda langit. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian tata surya. Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tata surya yaitu yang tersusun oleh matahari sebagai pusat dan benda-benda yang mengelilinginya. Yang ketiga ada pengertian matahari. Matahari adalah bintang di pusat tata surya, bentuknya nyaris bulat dan terdiri plasma panas bercampur medan magnet. Diameternya yaitu sekitar 1392 km, kira-kira 109 diameter. Bumi dan masanya mewakili kurang lebih 99,86% massa total tata suryanya. Nah, selanjutnya ada macam-macam planet. Yang pertama ada planet Merkurius. Planet Merkurius merupakan planet dari nama dewa atau kurir kerajaan Romawi. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari sehingga merupakannya di siang hari mencapai 400 derajat Celcius. Akan tetapi di saat malam akan turun sampai dengan 180 derajat Celcius. Merkurius adalah planet terkecil dalam tata surya, namun memiliki berat yang hampir sama dengan yang berat bumi. Yang kedua ada planet Venus. Venus merupakan nama yang berasal dan diambil dari nama Dewi Cinta dan kecantikan bangsa Romawi. Tidak hanya itu, planet Venus juga dikenal dengan bintang sore atau bintang kejora, karena dapat kita amati di waktu petang hari dan sebelum matahari akan terbit. Venus terlihat seperti bintang di langit malam karena terdapat lapisan atmosfer yang tebal dan dapat memantulkan sinar matahari yang baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada planet Bumi. Bumi adalah planet yang dapat ditempati karena memiliki suhu yang relatif tetap. Suhu di bumi menjaga tersedianya air dalam bentuk cair dan dapat menjaga organisme penghasil oksigen tetap hidup. Lebih dari 70% permukaan bumi adalah air, sisanya adalah daratan. Tebal dari atmosfer bumi adalah dapat mencapai 700 km yang pada sebagian besar adalah nitrogen dan oksigen. Yang keempat yaitu planet Mars. Mars berasal dari nama dewa perang dan legenda bangsa Romawi. Mars juga dijuluki dengan planet merah. Pertanyaannya, mengapa dijuluki berwarna merah? Karena pada permukaan planet berwarna merah yang berasal dari besarnya berkarat yang ada dalam seluruh permukaan Mars terdiri dari gunung-gunung berapi yang besar, lembah, lapisan es, dan sungai yang kering. Mars memiliki 2 buah satelit, yang kecil dan diberi nama Phobos dan yang besar diberi nama Deimos. Kemudian ada planet Jupiter. Planet Jupiter diambil dari raja dewa-dewa bangsa Yunani kuno, namun di dalam kebudayaan bangsa Romawi, Zeus dikenal sebagai Jupiter. Planet Jupiter adalah planet yang terbesar yang berada di tata surya kita. Diameter dari planet Jupiter ini yaitu sekitar 11 kali diameter Bumi, yang berat yang sekitar 2 kali jumlah berat seluruh planet. Dalam tata surya, permukaan Jupiter diselimuti oleh awan tebal yang sebagian besar terbentuk atas gas helium dan hidrogen. Gaya tarik dari planet Jupiter sangat besar sehingga dapat mengubah gas hidrogen menjadi cair. Sedangkan pada bagian inti Jupiter, tekanan yang besar dapat mengubah hidrogen menjadi satu logam yang padat. Nah, yang
selanjutnya itu ada planet Saturnus. Saturnus itu tidak padat, yang sebagian besar dari penyusunan adalah gas, hidrogen, dan helium. Hanya pada bagian ini planet yang sangat kecil. Nah, ini terdapat batu padat. Angin yang terdapat di Saturnus lebih kencang dibandingkan badai di bumi. Kemudian angin berputar-putar tanpa henti di bagian ekuator dengan kecepatan sampai dengan 1100 km atau per jam. Nah, planet yang ketujuh yaitu ada planet Uranus. Uranus merupakan planet yang ketujuh dan matahari yaitu sekitar 2872 km. Jauhnya dari matahari sehingga dapat melakukan 1 kali revolusi yang diperlukan waktu hampir kiranya 48 tahun. Letaknya Uranus sangat jauh dari matahari sehingga pada permukaannya sangat dingin. Sebagai perbandingannya, jika sinar matahari hanya membutuhkan waktu dalam mencapai bumi sekitar 8 menit, maka dibandingkan dengan Uranus memerlukan waktu sekitar 2,5 jam. Selain dari itu, di musim panas, matahari bersinar selama 20 tahun. Sedangkan di musim dingin, kegelapan menyelimuti selama lebih dari 20 tahun. Pada musim gugur, matahari terbit dan terbenam selama setiap 9 jam. Kemudian, planet yang ke-8 yaitu planet Neptunus. Planet Neptunus ini ditemukan tampak berwarna cerah biru kehijauan. Neptunus sering dijuluki pembuat ulah karena sering beredar keluar dari garis orbitnya. Nah, Neptunus ini dikenal sebagai kembali dari Uranus. Atmosfer Neptunus dari 80% hidrogen, 19% helium, dan 1,5% metana. Nah, selanjutnya yaitu ada benda-benda langit. Apakah kalian tahu apa saja di dalam benda-benda langit ini? Nah, di dalam benda langit ini ada asteroid, meteoroid, dan komet. Sekarang Ibu akan menjelaskan pengertian asteroid. Asteroid adalah benda yang berukuran lebih kecil dari planet, tetapi lebih besar dari meteoroid umumnya terdapat di dalam tata surya. Nah, yang kedua yaitu ada meteoroid. Meteoroid adalah serpihan benda padat yang berterbangan tidak beraturan yang berasal dari serpihan asteroid atau ekor komet atau pecahan dari benda-benda langit yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bumi sehingga membuat serpihan benda langit tersebut melesat serta Nah, yang kedua yaitu ada meteoroid. Meteoroid adalah serpihan-serpihan benda padat yang berterbangan tidak beraturan yang berasal dari serpihan asteroid atau ekor komet atau pecahan dari benda-benda langit yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bumi sehingga membuat serpihan-serpihan benda langit tersebut melesat serta terbakar hingga sampai ke arah bumi. Nah, yang terakhir ada komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk lonjong, tapi tidak seperti orbit planet atau satelit. Ada yang memiliki orbit berbentuk elips, tetapi kebanyakannya mempunyai orbit berbentuk parabola. Komet terdiri atas kepala dan ekor. Nah, mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Masih banyak lagi materi mengenai sistem tata surya ini. Kalian harus lebih banyak mencari lagi mengenai sistem tata surya ini ya, agar kalian bisa memahaminya. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.